Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Ya, mari kita berdoa sebelum pembelajaran ini kita mulai. Ya, berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita harus tetap semangat ya. Walaupun kita pembelajarannya menggunakan metode daring, tapi kita tidak boleh patah semangat agar kita dapat memahami dan selalu mengikuti perkembangan dunia. Ya, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tag prosedur, yaitu dari unsur struktur tag prosedur dan kebahasaan. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Bu Romah akan mengabsen dulu atau mengetahui anak-anak yang tidak hadir. Ada tidak yang tidak hadir? Oh ya, hadir semua. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian tag prosedur dan ciri-ciri tag prosedur. Ya, pengertian tag prosedur, ada yang masih ingat? Oh iya, ada yang masih ingat ya. Itu pengertian tag prosedur adalah tag yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada struktur tag prosedur. Ya, struktur tag prosedur memiliki beberapa variasi, yaitu yang pertama diantaranya adalah cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu, dan cara melakukan sesuatu. Struktur tag prosedur cara melakukan sesuatu, bagian ini adalah merupakan bagian pendahuluan yang digunakan untuk menarik pembaca. Contohnya, dibuat dengan cepat atau mudah, cepat, bermanfaat, dan menyehatkan. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang merupakan penarik ya bagi para pembaca. Kemudian yang kedua, tentang struktur tag prosedur cara melakukan pekerjaan itu memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, tujuan pada bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk menarik minat pembaca. Sedangkan yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat adalah bagian ini hanya ada pada tag prosedur cara membuat ya. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini adalah merupakan inti dan tujuan dari tag prosedur yang berisi tahapan atau urutan kronologis. Kemudian contohnya yaitu didihkan air, kemudian masukkan bayam dan telur, tunggu sampai layu dan telur menggumpal. Yang keempat adalah bagian penutup. Bagian ini dapat berisi kata-kata atau ucapan selamat atau kalimat yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, selamat mencoba, mudah dan praktis bukan? Dan lain sebagainya ya. Oke. Lanjutnya sekarang tentang ciri kebahasaan tag prosedur. Ciri kebahasaan tag prosedur menggunakan kalimat perintah yang pertama kali, yaitu contohnya posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Tumbuklah semua bahan hingga halus. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kriteria batasan. Kalimat pada tag prosedur harus rinci dan memiliki batasan yang jelas untuk menunjang keberhasilan. Contohnya, bentuklah adonan menjadi bola-bola kecil. 500 gram tepung maizena diaduk dengan 200 gram tepung terigu. Gitu. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kerja pasif ya. Adalah contohnya puding sebaiknya disimpan dalam kulkas. Anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang struktur dan kebahasaan tag prosedur. Tugas kalian nanti agar lebih jelas silahkan dibaca di PowerPoint yang akan Ibu kirimkan di WA Group. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.